Sebelum nonton, tolong subscribe dan like, komen ya, karena gratis kok. Selamat menonton. Please, di tepi sungai yang mengalir tenang, 5 anak duduk berjejer di atas pasir pasang, tenggelam dalam keseruan bermain lumpur yang sederhana namun penuh makna. Dengan tenggen-tenggen kecil mereka, lumpur yang lembut diolah menjadi berbagai bentuk imajinatif. Ada yang mencoba membuat menara kecil, ada yang membentuk seperti gunung, dan ada pula yang sekadar menumpuk sambil tertawa melihat hasilnya. Suasana semakin hidup ketika canda mulai terdengar, saling menggoda dan tertawa lepas tiap kali bangunan lumpur mereka runtuh atau berubah bentuk. Wajah-wajah polos itu dipenuhi senyum tulus, mencerminkan kebahagiaan yang tidak dibuat. Meskipun tubuh dan pakaian mereka kotor oleh lumpur, tak satu pun dari mereka merasa terganggu. Justru disitulah letak keseruannya, bebas, tanpa aturan, dan penuh keceriaan. Di sekitar mereka, suara gemericik air sungai mengalun pelan, berpadu dengan hembusan angin yang membawa kesejukan alami. Pepohonan hijau di seberang sungai menjadi saksi kebersamaan mereka, menciptakan suasana yang damai dan menyatu dengan alam. Sesekali mereka berhenti sejenak, memandang hasil karya mereka sambil tertawa bangga, lalu kembali bermain dengan semangat yang tak pernah habis. Tak ada gadget, tak ada permainan mahal, hanya lumpur, air, dan kebersamaan yang menjadi sumber kebahagiaan hari itu. Dalam kesederhanaan itulah mereka belajar tentang persahabatan, berbagi, dan menikmati setiap momen tanpa beban. Waktu berjalan tanpa terasa, matahari perlahan bergeser, namun tawa mereka masih terus menggema di tepi sungai. Hari itu bukan sekadar bermain lumpur, melainkan tentang menciptakan kenangan indah yang akan mereka ingat suatu hari nanti. Tentang masa kecil yang penuh kebebasan, keceriaan, dan persahabatan yang hangat. Sebuah momen sederhana yang mungkin terlihat biasa, namun sesungguhnya menyimpan kebahagiaan yang luar biasa dan tak tergantikan. Tawa yang tadi riuh kini sesekali diselingi napas lelah, namun senyum di wajah mereka tetap tak hilang. Salah satu dari mereka berdiri melihat hasil karya lumpur yang sudah mereka buat bersama, lalu mengajak yang lain untuk melihat dari kejauhan sambil tertawa bangga. Tanpa terasa, waktu yang mereka habiskan begitu cepat, seolah siang itu hanya berlalu dalam sekejap. Mereka mulai membersihkan tangan di air sungai, saling menyiram dengan bercanda, hingga kembali pecah tawa yang tak kalah seru dari sebelumnya. Perlahan, satu persatu mereka bangkit, menepuk-nepuk pakaian yang penuh lumpur. Meski tak benar-benar bersih, langkah kaki kecil mereka mulai menjauh dari tepi sungai, namun sesekali masih menoleh ke belakang, seakan belum rela meninggalkan tempat penuh kenangan itu. Di perjalanan pulang, mereka masih saling bercerita dan tertawa, mengulang kembali momen-momen lucu yang baru saja terjadi. Meski sederhana, hari itu terasa begitu berarti, bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena kebersamaan yang mereka rasakan. Dan tanpa mereka sadari, di balik permainan lumpur yang terlihat biasa itu, tersimpan cerita masa kecil yang kelak akan mereka kenang dengan rindu. Tentang hari di mana tawa terasa begitu bebas, persahabatan begitu hangat, dan kebahagiaan hadir tanpa perlu alasan yang rumit. Suasana semakin seru saat mereka mulai saling melempar lumpur dengan tawa yang tak terbendung. Kamil yang awalnya hanya berdiri di pinggir akhirnya ikut terpleset dan jatuh ke lumpur, membuat semua teman-temannya tertawa lebih keras. Raffi dan Naura tak mau kalah. Mereka berlari kecil lalu sengaja melompat ke genangan lumpur hingga cipratannya menaik semua orang. Matahari mulai naik, tapi mereka tak peduli baju sudah kotor, tubuh penuh lumpur, tapi hati mereka penuh kebahagiaan.
Tak lama kemudian, mereka mulai membuat permainan baru. Siapa yang paling cepat berlari di lumpur tanpa jatuh? Satu persatu mencoba, tapi hampir semuanya terpeleset dan jatuh dengan gaya yang lucu. Kamil mencoba dengan hati-hati, melangkah pelan sambil menahan tawa. Namun, akhirnya ia juga tergelincir dan jatuh terduduk, membuat semua kembali tertawa terbahak-bahak. Di tengah keceriaan itu, terdengar suara burung dan angin, sepoi-sepoi yang membuat suasana terasa semakin hidup dan menyenangkan. Setelah lelah berlari dan bermain, mereka duduk bersama di pinggir, melihat tubuh mereka yang penuh lumpur, sambil tertawa kecil, seolah tak percaya betapa serunya permainan tadi. Raffi mulai bercerita tentang siapa yang jatuh paling lucu, sementara Naura menirukan gaya jatuh Kamil hingga semua kembali tertawa. Meski sederhana, kebersamaan itu terasa sangat berharga. Jauh dari gadget dan kesibukan, hanya ada tawa dan persahabatan. Tak terasa waktu mulai siang dan mereka pun perlahan bangkit untuk pulang dengan langkah pelan dan tubuh masih penuh lumpur. Mereka berjalan bersama sambil tetap bercanda. Di perjalanan pulang, mereka sudah merencanakan permainan berikutnya, seolah hari itu belum cukup untuk menampung semua keseruan yang mereka rasakan. Saat sampai di rumah, meski dimarahi sedikit karena kotor, mereka hanya saling pandang dan tersenyum karena mereka tahu hari itu adalah salah satu hari paling seru yang akan selalu mereka ingat. Dalam pikirannya, ia masih mengingat jelas setiap momen tawa bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi pesan dari Raffi yang mengajak bermain lagi besok. Kamil tersenyum lebar, lalu segera membalas dengan semangat. Naura juga ikut bergabung di obrolan. Mereka bertiga mulai merencanakan permainan baru yang lebih seru. Mungkin membuat perahu kecil atau lomba di sungai kecil dekat rumah. Malam harinya, setelah makan dan berkumpul bersama keluarga, Kamil masih tak bisa berhenti bercerita tentang keseruan hari itu. Orang tuanya hanya tersenyum melihat betapa bahagianya Kamil bermain bersama teman-temannya. Saat akhirnya waktu tidur tiba, Kamil berbaring dengan perasaan puas dan bahagia. Sebelum memejamkan mata, ia berbisik dalam hati bahwa besok pasti akan menjadi hari yang tak kalah seru. Dengan senyum kecil di wajahnya, Kamil pun tertidur, membawa mimpi tentang petualangan baru bersama Raffi dan Naura. Petualangan sederhana tapi penuh cerita dan kebahagiaan yang tak akan mudah dilupakan. Suasana semakin pecah ketika permainan berubah jadi lumpur yang seru. Semua berlari ke sana, kemari, saling menghindar sambil tertawa. Setiap kali cipratan lumpur mengenai tubuh dan wajah, ada yang terpleset lalu bangkit lagi sambil tertawa. Ada juga yang sengaja menjatuhkan diri ke genangan hanya untuk menambah keseruan. Tanah yang basah terasa dingin di kaki, tapi itulah yang membuat permainan semakin menyenangkan. Tangan yang penuh lumpur saling menarik, membantu bangun, lalu kembali berlari tanpa di tengah riuhnya tawa. Sesekali mereka berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Namun tak lama kemudian kembali larut dalam keseruan.